Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmiyanti, NIM 06151382025059. Di sini saya akan membuat video tentang teori motivasi dan persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Berikut ini macam-macam metode komunikasi persuasif. Yang pertama, metode asosiasi merupakan penyajian pesan komunikasi dengan menumpangkan pada suatu peristiwa yang aktual atau sedang menarik perhatian dan minat massa. Berikut ini contoh metode asosiasi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akhirnya menemukan cockpit voice recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 lalu. CVR ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan Flight Data Recorder atau VDR pesawat pada 21. Untuk diketahui, CVR merupakan bagian dari kotak hitam pesawat yang dapat mengungkapkan penyebab kecelakaan Sriwijaya Air SJ182. Sebab CVR berisi data percakapan yang terjadi di kokpit antara pilot dan co-pilot. Sebelum CVR ditemukan, KNKT merilis pernyataan sementara terkait kronologi jatuhnya pesawat SJ182 yang diambil berdasarkan rekaman VDR serta data dari Air Traffic Controller atau ATC Bandara Soekarno-Hatta. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Kapten Nur Cahyo Utomo mengatakan, pesawat Sriwijaya Air SJ182 berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Januari 2021 pukul 14.36 WIB. Pesawat terbang pada ketinggian 1980 kaki. Masalah pada pesawat Boeing 737 itu bermula ketika pesawat naik ke ketinggian 8.105 kaki. Pada ketinggian 800-150 kaki, throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur. Tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur, tenaga mesin atau putaran mesin juga ikut berkurang, sedangkan mesin sebelah kanan tetap, kata Nur Cahyo. Pukul 14.38 WIB, pilot meminta kepada petugas ATC untuk berbelok ke arah 0,75 derajat karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Petugas ATC pun memberikan izin. Petugas ATC memperkirakan perubahan arah itu akan menyebabkan pesawat SJ182 bertemu pesawat lain yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan yang sama, yaitu Pontianak. Maka SJ182 diminta berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki, kata Nur Cahyo. Pada pukul 14.39 WIB, pesawat berbelok ke arah saat melewati ketinggian 10.600 kaki dan berada di 0,46 derajat. Petugas ATC kemudian menginstruksikan pilot untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki. Kala itu pilot masih menjawab instruksi petugas ATC pada pukul 14.39 WIB. Setelah ketinggian ini pesawat mulai turun, autopilot tidak aktif atau descent. Arah pesawat pada saat itu adalah 016 derajat, kata Nur Cahyo. Sikap pesawat atau hidungnya mulai naik atau pitch up dan pesawat mulai miring atau roll ke sebelah kiri, kata Nur Cahyo. FDR mencatat aktivitas terakhir pesawat pada pukul 14.40 WIB. Saat itu auto throttle mulai tidak aktif dan pesawat dalam keadaan menunduk. Sekitar 20 detik kemudian, flight data recorder mulai berhenti merekam, kata Nur Cahyo.
Pesawat yang mengangkut 62 jiwa itu selanjutnya dilaporkan hilang kontak dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada pukul 14.40 WIB atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Tim Disaster Victim Identification kemudian berhasil mengidentifikasi 59 korban. Operasi identifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 resmi dihentikan pada 2 Maret 2021. Yang kedua ada metode integrasi, di mana melibatkan kemampuan komunikator untuk menyatukan diri dengan komunikan, dalam arti penyatuan diri secara komunikatif, sehingga tampak menjadi satu atau dalam arti kebersamaan. Perasaan senasib sepenanggungan dengan komunikan dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Berikut ini contoh metode integrasi. Gunung Semeru meletus pada hari Sabtu tanggal 16 bulan 1 2021. Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu 16/1/2021 sore pukul 17.24 waktu Indonesia bagian Barat. Gunung Semeru mengeluarkan awan panas dengan jarak 4,5 km di daerah sekitar Sumber Mujur dan Curah Koboan. Saat ini menjadi titik guguran awan panas, kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq seperti dikutip dari Antara, Sabtu 16/1/2021. Mengenai status gunung, saat ini Gunung Semeru masih berada pada level 2 atau waspada dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sedang melakukan evaluasi lebih lanjut. Yang ketiga, metode payoff atau fear rousing, yakni kegiatan mempengaruhi orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan perasaannya atau memberikan harapan, iming-iming, dan sebaliknya dengan menggambarkan hal-hal yang menakutkan atau menyajikan konsekuensi yang buruk atau tidak menyenangkan perasaan. Berikut ini contoh metode payoff. Halo guys, jadi aku di sini mau ngenalin produk luar dari Korea yang bisa mengatasi berbagai macam masalah kulit, yaitu masker. Masker ini pernah viral banget loh. Masker ini pernah viral di TikTok karena ya banyak manfaatnya, udah banyak testinya, udah banyak yang pakai dari kalangan selebgram atau remaja-remaja yang mempunyai kulit glowing. Aku juga udah pakainya udah dari tahun kemarin ya guys. Hasilnya juga bagus, kulit jadi lebih lembab, kulit jadi gak gampang kena jerawat, dan pastinya bersih setelah menggunakan ini. Harganya lumayan terjangkau ya, karena ada rupa ada harga. Kalau dari diri aku sendiri, abis ngerasain make ini udah hampir setahun, kulit aku jadi lebih gak gampang terkena jerawat, terus mulus, bisa mencerahkan kulit, buat wajah glowing. Jadi yuk, buat kalian yang bingung mau ngatasin kulit kering atau gimana, masker ini sangat worth it. Keempat, ada metode itching, yaitu menjadikan indah sesuatu sehingga menarik bagi siapa saja yang menerimanya. Metode itching disebut juga metode memanis-maniskan atau menggulai kegiatan persuasi ini dengan jalan menata pesan komunikasi dengan emosional Apple sedemikian sehingga komunikan menjadi lebih tertarik. Berikut ini contoh metode itching. Halo teman-teman, buat kalian yang bingung mau nyari outfit buat kondangan, buat ke acara-acara formal, kalian gak perlu pusing lagi karena di Luxe Studio sudah menyiapkan berbagai outfit buat kondangan ataupun acara formal yang modern. Di sini bisa membelinya melalui online store atau
offline store. Offline store-nya terletak di Kota Lampung. Ini ada beberapa contoh pakaian-pakaian yang ada di Luxi Studio. Sangat bagus-bagus kan, dan sangat cantik-cantik. Model-modelnya sangat modern dan gak kuno. Dan pastinya ada rupa, ada harga. Silakan dicek. Sekian tugas video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih.